Di sini ada CV Athena Mandiri Group. Pada saat itu berarti beliau benar-benar bekerja untuk terdakwa Richard ya. Iya. Oke. Di sini ada transferan. Transfer dari Richard BCA sebesar 9 juta kepada Pak Afrizal. Hanya dengan jeda 5 menit, Pak Afrizal mentransfer uang 9 juta tersebut ke orang lain dengan inisial DA. Hanya 5 menit. Ada alasannya, tolong dijelaskan. Siapa DA itu, Bang? Inisial DA, coba dijelaskan. Ya, memang pada saat saya baru mau kerja, memang saya sudah diberitahu dia itu sering apa ya, sering pesan-pesan perempuan lah gitu ya kan. Dia sendiri yang sampaikan, saya pernah ditangkap sama pihak kepolisian pada hari ini, mana dijelaskan gitu ya kan. Jadi saya ini disuruh atur strategi biar hobinya atau kelakuan dia yang seperti itu biar bisa disiasatin gitu ya kan. Nah jadi dengan menyiasati yang seperti itu, dia transfer ke saya jemput orangnya. Begitu. Orangnya ini siapa? Ya perempuan dok, siapa lagi? Oke. Jadi begitu naik mobil, diambil, saya langsung transfer itu ke mucikari. Nah, jadi itulah memang benar adanya pada saat dia ada kisru dengan Mbak KP, dan itu pun disentil, memang itu benar. Dan pada saat itu Mbak KP dibilang itu apa, omongan publik. Oke, Mas Rizal, saya mau tanya, alasan Mas Rizal membuka pernyataan seperti ini apa? Apakah Anda sakit hati, kesal, atau hal yang tidak terjadi dengan Anda, yang tidak direalisasikan oleh Richard Lee, akhirnya Bang Rizal membuka ini semua? Saya sakit hati. Saya dituduh memeras. Saya dituduh bekerja sama dengan dokter. Padahal saya waktu kerja sama dia, saya belum kenal Doktip. Doktip ini familiar atau booming di tahun 2024. Saya berhenti kerja dari dia 2022 akhir. Jadi saya nggak ada korelasi, nggak ada sangkut paut dengan Doktip. Jadi dibilang saya pesuruh anak buahnya Doktip. Anak buah Doktip. Jadi itu. memang Pak Afrizal itu difitnah oleh saudara terdakwa DRL ya, dan asistennya ya Hans Pranata yang saat ini juga sudah laporkan di Polda Jabar, fitnah keji yang mengatakan bahwa Doktip menyuruh Bapak Afrizal untuk menjatuhkan nama dan terdakwa DRL. Itu fitnah. Jadi memang seorang DRL ini sangat licik dan manipulatif sekali. Ini juga bukti transferan kedua. Jadi diulang berulang-ulang. Ya, jadi di sini juga kejadian kembali beberapa hari kemudian ditransfer lagi senilai 10 juta lagi. Jadi memang pencitraan yang dilakukan di podcast seorang DRL itu pelindung wanita. Penyelamat wanita. Sementara di mata Pak Afrizal Kalau siapa saya dia? di mata saya dia itu ya penjahat wanita, bukan penyelamat wanita, bukan. Ya, Karena saya tahu kelakuan dia. Berarti itu. ini ada pengkhianatan Doktip dengan istrinya? Maksudnya? Pengkhianatan. Pengkhianatan DRL dengan istrinya? Ya kalau menurut pribadi saya ya iya. Apakah Pak Afrizal pernah dititipin uang untuk membeli rumah pasangan dari DRL yang Iya. itu seperti apa ceritanya? Ya itu ya saya Jadi tahun berapa? Saya selaku anak buah ya. Saya disuruh cari rumah untuk ya ani-ani lah kalau bahasanya kan. Ani-ani. Di mana wilayah mana? Dari daerah sana Palembang. Nah, itu. Tahun berapa itu Bang Afrizal? Itu tahun 2020 akhir, 2022 bulan 7 kalau nggak salah. Hampir kurang lebih 2 tahun. Sebagai apa? Saya itu kayak mana ya? Merangkap saya ya. Iya. Pengaman. Ya asisten pribadi, ya sopir. Ya jadi semua kerjaan itu saya kerjain. Rekening untuk ke cewek juga ya? Yang ngurus-ngurus masalah pribadi lah. Ya, maksudnya yang bukan urusan kerja lah gitu ya kan. Sebentar, Pak Afrizal pernah masuk ke dalam penjara? Pernah. Ya, dimasukkan berapa hari? 22 hari. Ya itu saya Kerugiannya berapa juta? 2 juta. 2 juta, penjaranya 22 hari. Ratusan miliar uang masyarakat, minimal 10 tahun dia harus ngerasain. Oke? Siap ya? Oke, sip. Sebelumnya saya minta maaf yang mulia karena saya baru bisa datang dan sebagai saksi karena saya umroh, dan juga mungkin nanti pada saat menjawab mungkin ada nada saya yang agak tinggi karena memang saya dari Surabaya, jadi itu gargerjon gitu ya mulia. Jadi kadang-kadang memang karena karakternya seperti Yang penting terukur. siap.
Ya, dan saya juga ingin menyampaikan. Siap. Tidak boleh ada yang bersifat intimidasi. Siap. Siap. Pertanyaan terbuka. Siap. Dan saya juga ingin menyampaikan pesan amanah dari Guru Bapak Faisal atau Nasrullah. Jadi tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Jangan pernah melacurkan profesi advokat yang mulia. Baik, terima kasih. Salam kembali buat beliau. Terima kasih majelis. Ini majelis, ini kesempatan kami untuk bertanya. Oke, sebelumnya Bu Sonia terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam persidangan pada malam ini. Sebelumnya kenal dengan terdakwa Richard? Kenal secara langsung tidak? Dan secara langsung tidak, berarti secara tidak langsung, tidak langsung melalui media sosial. Oke. Dalam perkara aku atau dalam perkara ini, Bu Dokter atau saksi ya, saya bilangnya saksi ya. Saksi yang melaporkan adanya peristiwa yang sebagaimana kita tahu terdakwa didakwakan dengan pasal undang-undang kesehatan atau perlindungan konsumen. Nah, bisa saksi jelaskan, saksi memberikan kuasa kepada Pak Haryadi. Nah, bagaimana saksi bisa memberikan kuasa kepada Pak Haryadi untuk melaporkan terdakwa ini sehingga hadir pada persidangan hari ini? Ya, jadi dapat saya jelaskan di awal bulan November tahun 2024, tepatnya tanggalnya berapa saya lupa, sekitar bulan November. Saya menjelaskan kronologis peristiwa di mana saya membeli beberapa produk ya yang itu adalah milik dari terdakwa DRL, dan saya berdiskusi kepada Bapak Haryadi Hatim pada saat itu kronologis kejadiannya. Lalu saya dibuatkan surat kuasa. Saya meminta surat kuasa tersebut karena saya ada rencana untuk pergi ke China urusan kerjaan hingga Desember awal seperti itu. Jadi yang membuat surat kuasa pada saat itu adalah dari pihak Pak Haryadi. Oke, Pak Haryadi melaporkan atas kuasa dari saya. dari Ibu sendiri ya. Betul. Nah, pada saat itu Bu, apa objek pelaporannya atau materi yang dilaporkan terhadap terdakwa? Sebenarnya dari produknya yaitu white tomato, DNA salmon di rumah saja, dan misfi stem cell. SB stem cell sama White tomato, DNA salmon di rumah saja, misfi stem cell. SB stem cell. Nah, terhadap 3 produk tersebut. Nah, 3 produk tersebut saksi membeli. Betul. Membeli dari mana? White tomato membeli dari e-commerce Grabah Shop, white tomato. Untuk DNA salmon di rumah saja dibeli dari Rachel's, dan untuk misfi stem cell dibeli dari Godeskin by Athena. Yang resmi yang mana? Yang dibeli dari official shop? Official store misfi stem cell. SB stem cell. Ya. Kalau white tomato dibeli di White tomato itu di Grabah Shop. Grabah Shop. Betul. White tomato. Satu lagi? Miskin Salmon DNA itu Salmon. di Rachel's. di Rachel's ya, Rachel Shop ya. Salah, ya. Di Rachel Shop. Ya. Nah, terhadap ketiga barang tersebut, saksi membeli secara online. Secara online. Secara online. Kenapa saksi beli? Saya beli pertama untuk white